Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang hubungan keluarga jarak jauh. Nah, kita akan membahasnya juga dengan dua orang teman kita, ada Ibu Vika dan Bapak Fahri yang sedang menjalani kondisi ini nih. Kita sapa dulu ya Mbak Ayu ya. Halo Ibu Vika dan Pak Fahri, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Fahri dan Ibu Vika sedang berada di berbeda kota begitu ya? Bisa dijelaskan nggak sih Pak Fahri di mana dan Ibu Vika di mana? Kalau aku sendiri di Jakarta, suami aku di Palu. Oh oke, beda pulau bahkan gitu ya. Aku mau tanya dulu nih ke Pak Fahri. Pak Fahri waktu memang harus menjalani tugas dinas di luar kota, ada nggak sih kekhawatiran atau kecemasan saat harus mengomunikasikan kondisi ini pada keluarga, pada istri dan anak? Kalau untuk kekhawatiran sebenarnya tidak terlalu ya, karena sekarang kan kondisinya teknologi udah canggih juga gitu, kita bisa video call gitu, cuman tetap aja untuk ya video call terasa kurang aja gitu. Jadi sebenarnya karena memang teknologi sudah canggih, jadi kekhawatiran itu sudah mulai bisa diredam begitu ya. Ibu Vika waktu itu bagaimana sih menjelaskan ke anak, oh nanti ayah mungkin akan pergi dinas di luar kota, tidak tinggal bersama kita nih. Karena masih kecil banget ya Mbak, jadi nggak perlu dijelasin secara bilang gitu ya. Kalau Dedi kan manggilnya Dedi ya, kalau Dedinya pergi keluar kota gitu. Tapi sejauh ini dia baru sadar ya, karena bapaknya tadi sama-sama ayahnya bareng-bareng, tiba kok sosok ayahnya tuh nggak ada gitu. Nah dia baru sadar tuh minggu-minggu ini gitu. Tiba-tiba dia nyariin, ketok-ketok pintu, Dedi, nyariin Dedinya gitu. Di situ saya coba jelasin, oh Dedi kerja nak, Dedi kerja. Kadang kalau kan di saat aku kerja, dia sama ibuku, sama mertuaku, ada saat ketok-ketok pintu itu nyariin Dedinya, langsung digendong kan sama mamaku. Digendong, kita tenangin lagi, Dedi kerja, kita selalu kayak gitu. Ini jadi satu PR tersendiri memang saat usia anaknya memang masih kecil, belum menyadari betul kenapa alasan ayahnya berbeda kota. Tapi akhirnya saat sadar, oh Dedi kemana gitu, ayah kemana. Ini Mbak Ayu bagaimana ya saat sudah si ayah sudah pergi, sudah pindah kota, baru anak mencari? Nggak apa-apa, itu kan memang bagian dari proses yang harus dilalui ya. Jadi memang harus dijelaskan pada anak seperti tadi, sesuai dengan memang tahapan perkembangan anak. Kalau misalnya nanti usia sudah agak besar lagi, mungkin perlu diberikan pemahaman lagi, kenapa sih Dedinya harus kerjanya jauh? Nah, jawaban-jawaban juga harus disesuaikan dengan memang tahapan perkembangan anak gitu. Oke. Nah, Pak Fahri, biasanya kalau video call sama anak melepas rindu, itu apa sih yang dibicarakan? Anak biasanya tanya apa? Oh, untuk saat ini mungkin belum terlalu banyak tanya gitu ya, jadi karena dia belum terlalu paham juga, tapi sebisa mungkin sih saya tanya untuk makan apa hari ini gitu, terus hari ini kemana aja, ngapain aja, seperti itu ya. Mungkin karena dia belum ngerti juga ya, dia biasanya sih hanya manggil nama aja untuk saat ini gitu. Tapi kan kekhawatirannya adalah ketika nanti sudah mulai ngerti gitu Mbak. Oke, jadi memang ada kekhawatiran juga saat nanti usianya sudah cukup untuk bertanya dan berargumen. Mungkin ini Ibu Vika pernah tidak sih menjelaskan secara perlahan-lahan tentang mengapa ya ayah, mungkin ayah dinas di luar kota, tapi pernah nggak sih menjelaskan perlahan-lahan kenapa alasannya, kenapa manfaatnya ayah memang harus pindah kota, berbeda kota dengan kita begitu? Kebetulan sih aku coba jelasinnya, Dedi kerja di luar kota, bantu orang. Kalau Dedi nggak kerja di luar kota, nanti nggak bisa beliin orang. Selalu kayak gitu semuanya. Lebih untuk ke membantu orang-orang aja gitu, supaya dia mengerti kalau ayahnya itu berpergian jauh untuk kebutuhan orang banyak gitu. Ini konsep yang menarik sebenarnya, alasan yang cukup baik gitu ya Mbak Ayu, karena seringkali kadang aku juga mungkin salah untuk menjelaskan ke anak, misalnya saat kita harus punya waktu jauh dari dia beberapa lama karena bekerja, tapi kita membebankan itu pada anak, ini kan untuk beli susu kamu, ini untuk kamu. Nah, untuk anak yang sudah bisa berargumen, kenapa saya tidak membutuhkan itu, saya membutuhkan ibu atau ayah. Ini berarti cukup tepat juga ya menjelaskan bahwa ternyata ayahnya memang butuh untuk membantu orang. Iya betul, karena kan memang setiap keluarga kan punya value-nya masing-masing ya. Mungkin pondasi value
di keluarga Bapak Fahri dan Ibu ini adalah value-nya bahwa bekerja adalah kebermanfaatan banyak. untuk banyak orang dan komunitas gitu. Karena value dasarnya sudah itu dan itu yang akan ditanamkan ke anak. Ya nggak apa-apa juga untuk kemudian disampaikan ke anak bahwa keberadaan ayah yang jauh di sana itu membawa manfaat bagi orang yang banyak loh gitu. Jadi ayah sangat dibutuhkan saat ini di sana. Itu nggak apa-apa juga untuk kemudian memang disampaikan gitu sebagai satu jawaban ketika anak menanyakan gitu kan. Ya oke banget justru gitu. Oke, itu yang baik sekali gitu ya. Memang caranya berbeda-beda ya. Yang repotnya itu tadi kalau sudah bisa berargumen, kenapa harus saya nggak butuh sebanyak itu kok. Kalau bisa dalam kota nggak apa-apa kok begitu ya. Nah ini kan bicara tentang memang tadi hubungan antara ayah dengan anak yang berjarak gitu ya. Untuk pasangan sendiri sesama pada istri ataupun dengan suami, ada nggak sih masalah terhadap komunikasi yang memang harus berjarak, kadang-kadang harus cuma dengan bahasa tulis begitu? Kalau gini Mbak, mungkin karena di sini mungkin kendalanya hanya di sini agak susah sinyal gitu, jadi ketika mau video call kadang juga kita susah karena susah sinyal gitu, kita harus cari sinyal dulu di sini gitu, karena kan saya kondisinya di proyek ya kadang ya gitu, jadi nggak mungkin setiap hari juga gitu untuk misalnya siang atau malam, kita yang bisa untuk waktu-waktu tertentu aja sih. Ini dia ya, apalagi saat memang kecanggihan teknologi memang sudah menyebar, tapi kalau memang harus ditugaskan di daerah-daerah yang sulit akses internetnya, ini juga jadi masalah. Ada nggak sih Mbak, ini berarti perlu juga kepercayaan yang luar biasa untuk membangun hubungan jarak jauh ini ya? Benar, kalau berbicara mengenai hubungan jarak jauh sebetulnya kuncinya ada dua. Yang satu kepercayaan, kedua adalah pengertian. Jadi punya banyak maklum terhadap kondisi-kondisi yang mungkin nggak ideal. Di telepon saat itu juga nggak bisa keangkat, mau ngobrol malam yang satu udah ngantuk, yang satu belum gitu kan. Kalau misalnya tidak ada rasa percaya, tidak punya banyak pengertian dan banyak maklum terhadap kondisi-kondisi tersebut, mungkin pada akhirnya itu akan menjadi satu hal berat tersendiri gitu. Tapi ketika pasangan sudah memutuskan bahwa oke, kita akan menjalani pernikahan mungkin jarak jauh begitu kan, oleh karenanya fondasi apa yang perlu kuat di situ, dengan sadar memilih itu, maka harapannya adalah punya stok pengertian yang jauh lebih banyak, punya maklum yang lebih banyak gitu, saling mengerti, saling pengertian, dan punya rasa percaya yang kuat gitu antar pasangannya. Jadi percaya dan pengertian ini penting banget untuk hubungan jarak jauh ya. Nah Pak Fahri dan Ibu Vika, di sini ada psikolog kita. Ada tidak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, yaitu hubungan keluarga jarak jauh? Mungkin dari Pak Fahri atau Bu Vika, silakan. Ini Mbak, mungkin karena anak saya ini kan laki-laki gitu ya. Fungsi dari sebenarnya kalau kondisinya di mana ayahnya jauh itu kan, kalau anak laki-laki sebenarnya lebih cenderung butuh ayahnya untuk psikologisnya dia ya. Nah, yang saya pikirin ini gimana untuk psikologis anak saya gitu, misalnya karena anak saya laki-laki dan ayahnya harus jauh gitu. Oke. Karena memang anak laki-laki butuh sosok ayah sebagai istilahnya contoh gitu ya. Ini bagaimana Mbak? Oke, bener banget gitu ya. Kalau misalnya dibilang gimana dengan kondisi psikologis anak gitu, memang nggak bohong juga bahwa kehadiran utuh secara fisik itu efeknya ya berbeda dengan memang kehadiran yang memang hanya via telepon atau kemudian video gitu kan, karena kehadiran itu tentunya pada saat bermain bersama, bonding emotionnya bersama, kemudian bagaimana ayah bersikap terhadap satu konflik, kemudian anak melihat, itu kan jadi cerminan bagi anak untuk mempelajari role modelnya itu dapat dari mana begitu kan. Tapi kalau kondisinya memang berat dan sulit seperti ini, kemudian terpaksa juga harus jarak jauh begitu kan, maka yang paling mungkin untuk dilakukan adalah membina komunikasi yang intens, dalam artian satu, kalau emang bisa telepon, bisa video call, apapun upaya maksimal yang bisa dilakukan itu dilakukan. Kemudian itu untuk di hari-hari ya, kemudian pada saat pulang berfokuslah atau perbanyaklah waktu bersama dengan anak, sehingga anak tahu bahwa oh ini ada ayah, ini hadir seperti ini, ayah sikapnya seperti ini, itu penuh waktunya lebih banyak untuk anak gitu kan. Dan kemudian yang ketiga bisa dilakukan adalah kalau memungkinkan ada kakek di rumah yang kemudian bisa menjadi role model juga bagi ayah untuk bagi anak untuk gimana sih anak cowok harusnya gitu kan, itu nggak apa-apa sepanjang itu satu value dengan keluarga, satu value dengan
ayahnya, satu value dengan ibunya. Ini kakek gini nih gitu. Oh ya banyak main sama kakek, banyak main sama om gitu. Nah itu bisa membantu untuk at least laki-laki harus seperti ini, walaupun sebetulnya tentunya sebagai bapak ingin menurunkan value yang menurut ayahnya begini loh, kalau menurut ayah gitu. Oke, jadi memang harus ekstra juga ya. Kalau memang ada sosok lain untuk role model selama itu satu visi bisa juga istilahnya dilakukan. Pak Fahri, Bu Vika, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga bisa segera berkumpul dalam satu kota ya. Amin. Oke, sampai jumpa. Sehat-sehat semua. Sehat semuanya. Terima kasih, sehat semua. Oke, jadi memang perlu pengertian dan kepercayaan itu kayak intinya ya Mbak ya, dalam bener. hubungan jarak jauh, hubungan satu kota saja itu diperlukan sekali, apalagi jarak jauh yang kita nggak bisa intens berkomunikasi. Nah, nanti kita bahas lagi ya, bagaimana kalau misalkan tadi ayahnya berbeda kota. Tapi kalau gimana kalau anaknya yang berbeda kota sendirian? Nah, kita bahas setelah jeda nih Mbak Ayu. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.